Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang rilis pada tahun 2022 yang berjudul Wormwood Apocalypse. Film ini adalah sequel atau lanjutan dari film Wormwood Apocalypse Road of the Dead yang sebelumnya pernah saya bahas beberapa bulan ke belakang. Jadi alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu seri sebelumnya guna membuat kenyamanan dalam menikmati alur cerita yang berjalan di film ini. Film ini disutradarai oleh Kia Roth-Starner, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Australia, antara lain Luke Mackenzie sebagai Rhys, Santai Barnes-Cowan sebagai Maxie, Bianca Bradley sebagai Brock. Film Wormwood Apocalypse tahun 2022 ini menceritakan tentang sekelompok tentara Rhys yang mendedikasikan hidupnya untuk melacak dan menangkap orang-orang yang selamat dari wabah zombie yang melanda Australia. Niat hati ingin membantu, nyatanya tentara Rhys menyadari jika ia hanya dimanfaatkan oleh seorang ilmuwan gila dan kehidupannya pun harus mendapati sebuah masalah ketika ia bertemu dengan seorang wanita yang bisa dibilang sebagai hybrid karena ia memiliki gen unik yang bisa mengendalikan zombie melalui sebuah pikiran. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan Brock yang tengah menyerang seseorang, namun hal itu segera dihentikan oleh wanita bernama Grace. Akan tetapi di sana Grace malah digigit oleh Brock yang kini kehilangan kendali, sehingga Barry, saudara dari Brock pun segera memberikan sebuah darah dalam kemasan untuk menghentikan agar Brock bersifat tenang. Okay, she lost it, but she's... You're all monsters! Sedikit penjelasan saja sebelum lanjut ke dalam video lebih dalam. Saya ingin menjelaskan jika Brock di film sebelumnya adalah seorang hybrid atau manusia setengah zombie, di mana dari keunikannya itu, Brock mampu mengendalikan zombie melalui pikirannya. Lalu scene pun beralih pada seorang pria bernama Rhys yang baru saja terbangun dari tidur, di mana dia langsung melakukan segala aktivitas. Setelah itu Rhys pun memutuskan pergi untuk menuju suatu tempat. Namun sebelum pergi, dia pun memberikan makanan terhadap zombie yang berada di luar gerbang agar para zombie itu bisa mengalihkan perhatiannya. Hingga tak lama setelah itu, terdengarlah suara motor yang melaju. Hal itu membuat Rhys yang curiga segera melakukan sebuah pengecekan. Rhys, yang seorang tentara patuh, kini bergegas membawa pria itu menuju tempat. Setibanya di tempat yang dia tuju, Rhys segera disambut oleh sang dokter bernama The Surgeon. Kemudian Rhys pun mulai menjelaskan kedatangannya ke tempat itu untuk memberikan pria itu pada mereka. Hingga di tengah berbincang, Kolonel memberitahukan pada Rhys jika Brock serta Barry telah terlihat. Maka dari itu dia meminta Rhys untuk membawa Brock ke hadapan mereka, karena satu-satunya cara agar mereka menghentikan kiamat zombie ini dengan membawa DNA Brock ke tangan mereka. Di sisi lain, terlihat Maxie serta Grace yang berada di perjalanan, di mana mereka berdua tengah berdebat atas apa yang tadi mereka alami. Namun tiba-tiba saja, Grace yang mendapatkan gigitan dari Brock nyatanya mulai berubah menjadi hybrida. Hal itu membuat Maxie segera memberikan sebuah darah yang sama seperti Barry berikan terhadap Brock untuk menghentikan gejala tersebut agar tidak berkelanjutan. Maka setelah tenang, kebuntuan bukan hanya terjadi di saat itu juga, ketika tiba-tiba mobil mereka ditembak oleh seseorang sehingga mobil mereka pun terbalik, yang mana itu adalah ulah dari Rhys. Maka setelah berhasil membuat Grace tidak sadarkan diri, Rhys pun segera membawa Grace pergi dari sana menuju bunker. Namun tanpa Rhys sadari, di sana terlihat Maxie baru saja keluar dari persembunyian, di mana dia merasa bingung karena saudaranya sudah tidak berada di sana. Di bunker, terlihat The Surgeon, sang ilmuwan gila yang merasakan gejala, kini seketika melakukan eksperimen dengan seorang wanita yang berada di sana.
Maka setelah mendapatkan sebuah obat yang diproduksi, dia pun segera bertindak agar tangannya itu bisa kembali normal karena telah mendapatkan gigitan. Hingga tak lama setelah itu, datanglah kolonel serta anak buahnya. Sang kolonel yang datang tidak tepat, nyatanya membuat sang anak buah telah mengetahui jika Surgeon telah mendapatkan gigitan. Maka dari itu sang kolonel pun menembak kepala anak buahnya karena ia pun sama telah mendapatkan gigitan. Jadi dalam antara lain mereka bersekongkol menyembunyikan ini dari semua orang. Di mobil, Grace yang baru saja tersadar dengan keadaan terikat, kini seketika mulai melakukan penyerangan pada Reese yang tengah berkendara. Hingga Reese yang panik, Grace hendak menjadi zombie, seketika menghentikan serangan yang hendak diberikan, karena Grace kini berusaha membuat dirinya tenang. Alhasil, berkat hal itu, Reese pun pada akhirnya mengetahui jika Grace adalah seorang hybrid. Hal itu pastinya akan membuat kolonel senang, karena ia telah menangkap seorang hybrid yang mungkin bisa mempercepat terciptanya vaksin zombie. Setibanya di bunker, Reese tiba-tiba merasa bingung dengan keberadaan sebuah tong yang begitu besar tepat berada di sana, namun ia tidak mengetahui untuk apa tong besar itu disimpan. Maka dari itu, Reese yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai prajurit pengantar, seketika mulai pergi dan berharap jika Surgeon bisa secepatnya menemukan vaksin zombie. Easy. Oi. Di mobil, belum terlalu jauh melakukan perjalanan, tiba-tiba bahan bakar mobilnya pun kini habis, membuat dia memutuskan untuk memancing zombie agar kini mendekatinya, karena zombie di film ini dapat mengeluarkan semacam gas yang berguna untuk membuat mobil melaju tanpa bahan bakar. Namun tanpa Reese sadari, Triad Maxi yang tengah mencari saudaranya kini berusaha menaiki mobil itu. Setibanya di tempat yang Reese tuju untuk melakukan pengantaran, keluarlah seorang dokter berpakaian sama seperti Surgeon. Reese yang kini mengantarkan sebuah tong seketika tidak menyadari jika Max saat ini tengah bersembunyi di bawah mobil miliknya. Maka setelah melakukan pertukaran yang begitu singkat, Reese yang tidak memiliki tugas kembali, segera kembali menuju pulang. Setibanya di sana, Reese langsung membuka sebuah box serta tas sebagai imbalan pekerjaan, yang dimana box tersebut berisikan banyak sekali obat yang sering dikonsumsi oleh Reese untuk terbebas dari sebuah infeksi. Dalam antara lain, obat itu adalah penangkal virus zombie. Hingga di tengah Reese tertidur, tiba-tiba lampu ruangannya pun mati. Hal itu membuat Reese terbangun dan memutuskan untuk mengecek keadaan di luar serta menyalakan listrik. Hingga kembalinya ke area dalam, tiba-tiba di sana Reese sudah mendapati Max yang kini menghadang menggunakan senapan angin. Keesokan harinya, Reese yang baru saja terbangun seketika tersadar dengan keadaan yang terikat. Segera menghampirinya dan meminta Reese untuk memberitahukan keberadaan adiknya itu, jika tidak ini akan melesat mengenai dirinya. Maka tanpa membutuhkan waktu lama, Reese yang tidak punya pilihan seketika bergegas mengantar Max ke area bunker. Namun saat mereka berada di pertengahan jalan, di saat itu juga Reese langsung menekan sebuah tombol pelontar. Di bunker, Reese tanpa berbasa-basi kini segera mendekati kolonel dengan berkata bahwa dia membawa kakak dari Grace untuk bertemu. Namun di saat salah satu anak buah kolonel membawa Max dengan cara kasar, Reese pun segera menghentikan. Akan tetapi di sana anak buah dari kolonel seketika berucap spontan dengan berkata bahwa bagaimanapun seseorang akan berakhir di dalam tong, membuat Reese yang merasa curiga jika mereka berbuat aneh. Karena sejauh ini ia bekerja, ia tidak pernah dibiarkan masuk seketika melakukan sebuah perlawanan. Namun sial, setelah melakukan perlawanan tadi, mereka malah dikejar oleh anggota kolonel. Membuat Reese yang terancam kini berusaha menekan tombol nitro agar mobil bisa melaju dengan cepat. Akan tetapi berhubung anak buah dari kolonel masih tetap mengikuti mereka, hingga pada akhirnya Max yang panik,
memutuskan untuk keluar dari sana dengan cara melontarkan diri. Beberapa waktu kemudian, setelah tersadar dari pingsannya, rupa-rupanya Rhys kini telah terikat di atas pohon. Hal itu sang kolonel lakukan karena ia murka atas sifat Rhys dan berniat memberikannya pada para zombie. Fate. Hingga di tengah lelah dan pasrah, tiba-tiba para zombie itu terdiam mati kutu, yang mana rupa-rupanya tak jauh dari tempat itu sudah terdapat Brock, Maxie, serta Barry yang telah mengendalikan para zombie itu agar tidak menyerang Rhys. Rhys yang kini tersadar, seketika langsung mendapatkan serangan dari Brock karena Brock pikir Rhys adalah salah satu bagian dari mereka. Namun seketika Brock menghentikan hal itu setelah Rhys berkata jika ia siap menjadi teman untuk menghancurkan operasi mengerikan dari ilmuwan gila. Maka setelah kejadian itu, mereka yang kini tampak berkumpul kini tengah mengintai tempat dokter yang sebelumnya melakukan pertukaran sebuah tong bersama dengan Rhys. Namun di saat itu juga Rhys pun tiba-tiba batuk dengan mengeluarkan semacam gas yang terdapat pada zombie, membuat dia pun bergegas mencari obat, namun rupanya obat itu sudah berada di tangan Barry. Melihatnya, Maxie pun meminta Barry untuk memberikan pil tersebut pada Rhys karena mereka kini adalah sebuah tim. Tibalah kini, di mana mereka mulai melakukan sebuah rencana penghancuran paksa area pabrik produksi, di mana untuk masuk ke area dalam, Brock diharuskan mengendalikan satu zombie untuk membunuh para penjaga yang berada di sana. Maka setelah semua sistem berhasil terbuka, mereka semua pun mulai menyerang orang-orang yang berada di dalam. Namun sialnya, tiba-tiba Rhys kini dibuat bingung saat melihat banyak obat yang ia sering konsumsi, di mana ia pun kini melihat seorang pria yang sempat dia tangkap telah tewas dengan keadaan terendam di dalam tong. Hingga pada akhirnya, Rhys pun mengetahui apa yang dilakukan oleh kelompok Surgeon, yang mana orang-orang yang ia kirimkan bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk melakukan sebuah proses penelitian mengerikan. Sang dokter yang merasa terancam pun kini menjelaskan bahwa mereka telah menemukan semua serum kuratif untuk mencegah virus itu agar tidak menyerang atau menunda keagresifan, di mana ia membuatnya dengan cara menggiling orang-orang yang telah Rhys bawa dan mengubahnya menjadi pil yang selalu dikonsumsi oleh Rhys. Hal itu membuat Rhys yang mendengarnya pun merasa murka. Rhys yang tidak paham lagi dengan kebodohan ini, seketika mengarahkan Billy agar mereka segera membasmi tempat penelitian Surgeon. Di sisi lain, terlihat kolonel yang datang menghampiri Surgeon, di mana sang kolonel yang tidak tahan kembali dengan virus yang berkembang di tubuhnya seketika bersiap melakukan transfer darah dari tubuh Grace. Namun tak lama kemudian, datanglah salah satu anak buah dan memberitahukan bahwa ada masalah di lantai atas. Mendengarnya pun mereka bergegas melihat arah monitor, yang mana ternyata di sana terdapat Brock serta yang lainnya yang telah tiba di sana. Seolah-olah ia berhasil menangkap Brock guna bisa membebaskan Grace sekaligus menghancurkan penelitian gila ini. Pada kelompok yang seluruhnya kini masuk ke dalam bunker, Maxie yang telah terlebih dahulu berada di dalam mulai mengendalikan ruangan monitor agar kelompoknya itu bisa masuk dengan begitu mudah. Sementara itu di ruangan lain, kolonel yang panik namun tidak bisa berbuat banyak, kini bersiap untuk menghadapi mereka. Sementara itu Surgeon diperintahkan untuk membawa Grace pergi. Setelah itu Brock dan yang lainnya pun mulai menyerang para penjaga yang berada di sana dan mereka juga melepaskan para zombie yang kini terkurung. Tak lama setelah itu, Brock pun mengatakan pada mereka jika Grace masih hidup dan meminta mereka untuk segera membukakan pintu. Namun sialnya setelah berhasil terbuka, tiba-tiba pintu itu kembali tertutup secara tepat yang mengurung Brock di area dalam. Hingga tak lama kemudian muncullah sebuah monster yang telah dikendalikan oleh Surgeon, di mana para zombie yang kini dikendalikan oleh Brock nyatanya berhasil terkalahkan oleh zombie tersebut dengan begitu mudah.
Sementara itu, tepatnya di area luar ruangan, terlihat kolonel yang datang dengan menyandra Max, membuat Rhys dan Barry yang melihatnya pun berusaha menurunkan senjata. Namun sial, tiba-tiba kolonel kini langsung menembak Barry hingga menyebabkan isi perutnya keluar, membuat Rhys yang tidak bisa tinggal diam pun terlibat aksi pertarungan. Sementara itu, tepatnya di area dalam kembali, Brock yang berhasil terkalahkan pun bersiap untuk dihabisi oleh zombie Surgeon. Namun secara tiba-tiba ketika siap menghajar, lengan dari Surgeon tak dapat bergerak, yang mana rupa-rupanya Grace yang berada di ruangan yang sama dengan Surgeon, kini telah mengendalikan lengan tersebut hingga membuat lengan itu pun menyerang dirinya sendiri. Melihat hal itu, Brock yang punya kesempatan, seketika berusaha menghabisi zombie tersebut, akan tetapi zombie tersebut bisa kembali bangkit dan dikendalikan, di saat Surgeon berhasil melawan Grace menggunakan aliran listrik. Maka setelah kejadian yang menegangkan tadi, mereka yang mencoba memasuki ruangan keberadaan Brock seketika dibuat panik, ketika Brock langsung menyerang mereka semua, hingga tak hayal mereka yang mengetahui satu-satunya cara membuat Brock tenang yaitu dengan sebuah darah. Seketika mulai melakukan sebuah rencana yang tak hayal membuat Barry mendapatkan suatu petaka. So just plug the counter down, right? Berhubung misi mereka tersisa satu, yaitu menyelamatkan Grace, mereka yang bergegas memasuki ruangan Surgeon harus menelan pil pahit ketika Surgeon serta Grace terlebih dahulu menaiki sebuah lift untuk melarikan diri. Dan ketika hendak mengejar, terdengarlah suara monitor yang memberitahukan bahwa akan terjadi sebuah penghancuran ruangan dalam 2 menit. Namun di saat mereka hendak menaiki lift, rupanya lift itu tak bisa terbuka, sehingga Barry serta Brock pun memiliki rencana di mana mereka meminta Maxie serta Rhys untuk segera memasuki lift yang akan digerakkan oleh Barry yang telah terinfeksi dan memiliki gas yang bisa dimanfaatkan. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, mereka pun berniat pergi mengejar Grace serta Surgeon menggunakan sebuah motor. Di sisi lain, Surgeon yang telah tiba di tempat tinggal milik Rhys pun segera melakukan eksperimen untuk membuat virus dalam tubuhnya dilawan oleh DNA Grace. Maka setelah berhasil menyedot darah Grace, Surgeon yang tampak kejang-kejang pun kini turut dibantu oleh bawahannya. Namun sial, Surgeon malah menembak mereka. Beberapa saat kemudian, Rhys serta Maxie pun kini tiba di lokasi yang sama, hingga di tengah berhati-hati tiba-tiba muncullah Surgeon yang langsung menyerang Rhys. Hingga di tengah situasi hidup dan mati ketika Rhys hendak dibunuh, tiba-tiba datanglah Grace yang langsung menghabisi Surgeon secara membabi buta, hingga tubuh dari Surgeon pun hancur terbelah menjadi 2. Maka setelah kejadian itu, Grace pun berusaha melepaskan kakaknya dari kurungan. Hal itu membuat Maxie yang melihat adiknya pun benar-benar merasa bahagia. Setelah semua kejadian itu, Rhys yang merasa dirinya terinfeksi parah, memutuskan untuk tidak kembali meminum obat-obatan yang diproduksi karena terlalu keji setelah mengetahui proses pembuatannya. Maka dari itu, ia pun berniat untuk mengakhiri dirinya sendiri agar tidak berubah menjadi zombie dengan cara menembak. Akan tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Grace begitu saja, di mana Maxie langsung memberikan pil tersebut padanya, dengan berkata bahwa mereka akan membutuhkan Rhys hidup-hidup untuk membantu mereka sebagai sebuah tim. Hingga di sini, tanpa disangka-sangka, Brock dan Barry yang diperkirakan hancur akibat ledakan, kini nyatanya masih hidup dengan keadaan yang cukup bugar. Hingga film Rimwood Apocalypse tahun perilisan 2022 pun kini selesai.